warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng saya Fani dalam podcast Kamu Harus Tahu. Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang tentang salah satu jurusan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, yaitu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Penasaran gak sih ini jurusan Pengembangan Masyarakat Islam seperti apa dan nanti kuliahnya apa nih, belajar tentang apa? Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemenin sama Bapak Iswadi. Halo Pak Iswadi, selamat siang. Selamat siang Bu Fani. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, Pak? baik, nasihat. Makasih ya Pak udah meluangkan waktunya bersama kita di sini di podcast kita. Ya. Nah, kali ini kan kita mau cerita nih Pak tentang jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Sebelumnya nih teman-teman, Bapak Iswadi ini adalah salah seorang dosen di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Beliau sudah di PMI ini sudah dari tahun berapa Pak? Sejak tahun 2018. Sudah 2018 ya, itu berarti agak sama-sama PMI juga dari tahun 2018 Pak? Ya. Ya, jadi beliau nih sudah ada di PMI sejak PMI berdiri nih teman-teman. Nah, kalau misalnya nih Pak Iswadi, kita mendengar kata-kata jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, itu kira-kira pasti akan ada pertanyaan, itu jurusannya jurusan apa sih gitu Pak? Belajar apa sih gitu? Apa sih yang akan dipelajari mahasiswa dan mahasiswa itu nanti akan ngapain gitu di jurusan PMI? Ya, baik Bu Fani. Jadi jurusan Pengembangan Masyarakat itu adalah jurusan yang mengkaji tentang ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada di masyarakat terkait dengan kemiskinan, pengangguran, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di sanalah peran dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam itu, bagaimana mereka bisa mampu untuk mengurangi atau meminimalisir kondisi-kondisi sosial yang memang pada hari ini masih menjadi tugas yang paling utama bagi pemerintah. Dan kehadiran jurusan Pengembangan Masyarakat Islam itu menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kajian-kajian sosial lainnya. Jadi ini tuh kayak fokus sama keadaan sosial-kultural masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, bagaimana masyarakat itu bisa berdaya, bisa mandiri, dan mampu berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Sebenarnya menarik gitu, karena kita itu memberdayakan masyarakat sebenarnya. Kita berarti dalam praktiknya nih, dalam nanti perkuliahannya akan banyak prakteknya berarti apa? Kalau saya lihat dari ininya, dari pemberdayaannya gitu, pasti akan banyak turun ke lapangan gitu ya Pak? Iya, memang kita di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam itu di samping teori kita juga melakukan praktek ya, kegiatan praktek di luar kampus ke masyarakat. Bagaimana cara melakukan mapping. Di dalam perkuliahan kita juga ada mata kuliah teknik fasilitasi, praktikum pengembangan masyarakat, terus dilanjutkan juga dengan manajemen organisasinya, manajemen CSR-nya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial CSR dari sebuah perusahaan. Dan itu kita lakukan, mahasiswanya langsung turun ke Ya, lapangan? mahasiswanya langsung kita turunkan ke lapangan untuk melakukan praktek. Oke, itu berarti Pak, apa sih yang bikin jurusan PMI Yayan Batu Sangkar itu beda gitu sama kampus lain? Ya, yang membedakan kita dengan kampus lainnya adalah jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di IAIN Batu Sangkar ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di kampus yang lainnya. Kelebihannya itu adalah kita mempunyai tenaga-tenaga dosen yang telah ahli di bidangnya dan juga telah diakui juga oleh pemerintah nagari bahwasanya jurusan Pengembangan Masyarakat kita itu adalah memang dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya kita kemarin juga melakukan pengabdian selama 1 minggu di Nagari Simanau namanya, di Kabupaten Solok, dan itu luar biasa tanggapan atau partisipasi dari masyarakat dengan kehadiran mahasiswa kita di sana. Gitu. Jadi memang kita fokus pada memberdayakan masyarakat, iya. Itu ya intinya kegiatan yang akan dilakukan di PMI nanti berkisar di sana. Berkisar di masyarakat. Dan pengembangan masyarakat Islam ini maksudnya gimana? Ada kata-kata Islam dalam jurusannya itu gimana itu? Nah, itulah juga yang membedakan kita dengan jurusan di kampus-kampus yang lain.
yang mereka memakai pekerjaan sosial yang tidak ada embel-embel Islamnya, tapi kita ada embel Islam di belakangnya, berarti keilmuan pengembangan masyarakat itu dikolaborasikan dengan kajian-kajian keislaman. Akhirnya mahasiswa pengembang masyarakat Islam di IAIN Batu Sangkar, di samping dia mendalami ilmu pengembang masyarakat, di sana juga tertanam keilmuan Islam terhadap dirinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tarik garis ke lokal, sebenarnya itu sangat relate ya Pak ya, ya, sama sangat relate ke kehidupan masyarakat kita di Minangkabau gitu ya, dan besar di syarat besar di Kitabullah ya. Nah ini nih Pak, biasa nih pertanyaan ini muncul nih sama orang tua calon mahasiswa nih. Nanti kamu kalau kuliah di sana mau jadi apa gitu. Nah jadi prospek kerja lulus dari PMI ini gimana nih kira-kira Pak? Nah, untuk lulusan dari jurusan pengembang masyarakat Islam itu, kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, sebab menurut hasil penelitian untuk beberapa tahun yang akan datang itu yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah memang jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Karena pemberdayaan tadi ya? Iya, pada tahun 2019 kemarin itu jurusan pengembangan masyarakat Islam itu pada formasi penerimaan CPNS Kemenak itu jurusan pengembangan masyarakat Islam itu terbanyak se-Indonesia. Nah, itu baru satu kan. Nah, ditambah lagi belum lagi kerja di LSM, NGO yang sifatnya internasional ya, terus melakukan pendamping keluarga harapan, pendamping desa, tidak hanya di bidang pemerintah, tidak hanya di dinas sosial, tidak hanya di dinas pemberdayaan masyarakat desa, tapi ruang kerja untuk lulusan pengembang masyarakat ini itu cukup luas kalau kita bandingkan dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Begitu Bu Fani. Nah, menarik nih sebenarnya Pak ya, karena bagaimana kalau misalnya kita tarik ya garisnya antara lokal kita di Sumatera Barat sama kita tuh butuh nih jurusan seperti ini, orang yang memberdayakan masyarakat gitu, dan apalagi diintegrasikan sama nilai-nilai Islam. Nah gini nih Pak, kalau misalnya ada yang tertarik nih mau kuliah di PMI tapi terhambat dari masalah dana atau biaya, itu gimana itu Pak? Ada solusinya nggak? Kalau itu jangan ragu. Sebab gimana nih solusinya? Di jurusan pengembangan masyarakat itu secara umum atau dari IAIN Batu Sangkar itu menyediakan beasiswa bagi mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Ya, ada beasiswa tahfiz ya. Karena itu ada beasiswa dari mahasiswa berprestasi, ada beasiswa BI ya. Dan ada juga beasiswa dari Bank Nagari dan banyak lain sebagainya. Dan ada juga untuk 10 pendaftar pertama ini di jurusan pengembangan masyarakat Islam itu mereka akan dimasukkan kepada kategori UKT 1. Gitu. Nah ini perlu saya highlight nih sepertinya nih Pak, harus saya garis bawah ini. Jadi 10 pendaftar pertama di jurusan PMI itu dapat UKT kategori 1 ya. UKT 1 itu seperti apa Pak? UKT 1 itu semacam bantuan yang diberikan oleh kampus terhadap calon mahasiswa tersebut. Ini kebijakan dari IAIN. Iya, kebijakan dari IAIN. Jadi artinya mereka tidak membayar full uang kuliahnya, tapi separuhnya dibantu oleh pihak kampus. Ini bagus sekali nih Pak. Ini harus kita garis bawah ini. Nah, berikut closing statement nih dari Bapak. Kenapa kita harus kuliah di jurusan PMI IAIN Batu Sangkar? Masyarakat aja diberdayakan, apalagi kamu. Ya benar. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi masyarakat saja diberdayakan. Iya, apalagi kamu kan. Nah, jadi jangan ragu untuk kuliah di PMI teman-teman, karena ada banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan untuk kuliah di PMI tadi ya Pak ya. Seperti ada banyak beasiswa, kemudian kita juga memberdayakan masyarakat dengan integrasi dari nilai-nilai Islam tadi ya Pak. Dan juga jangan ragu untuk kuliah di PMI gitu ya. Terima kasih ya Pak Iswadi sudah meluangkan waktunya sama-sama, di podcast kita. Ya. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain dalam hal yang lain lagi. Ya, salam pemberdayaan. Iya, salam pemberdayaan gitu PMI ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.